Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempraktekkan strategi self-management. Saya Niki Nur Sabila sebagai konselor dan Mas Pandu sebagai konseli, ada Mas Bagas, Mas Samsul, dan Mbak Linda sebagai pengamat. Selamat menonton, teman-teman. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Mas Pandu. Apakah Mas Pandu tidak ada kegiatan sekarang? Hari ini saya lagi free, tidak ada tugas Bu. Oh, begitu. Jadi lebih menikmati dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin ya, Mas? Iya Bu, soalnya kalau banyak tugas itu saya suka bingung mau dikerjakan yang mana dulu Bu. Baiklah, Mas Pandu, sesuai dengan jadwal, Mas Pandu kemarin WA ya. Hari ini ingin melakukan proses konseling ya. Iya Bu, benar, tapi saya masih ragu Bu. Baiklah kalau begitu, Mas Pandu. Sebelumnya Mas Pandu pernah melakukan proses konseling nggak? Belum pernah sama sekali Bu. Baik, kalau begitu saya akan menjelaskan mengenai konseling itu apa sih, agar Mas Pandu tidak ragu lagi untuk bercerita kepada saya. Oh iya, baik Bu. Kegiatan konseling ini merupakan pemberian bantuan secara profesional yang dilakukan oleh konselor kepada konseli agar dapat mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Nah, dalam pengambilan keputusan, nanti konseli yang berhak menentukan. Di sini, konselor hanya memberi arahan kepada konseli apa yang harus dilakukan, dan untuk mengatasi masalah ini, konseli hanya menjembatani agar permasalahan yang dialami oleh konseli ini dapat teratasi. Apakah Mas Pandu paham? Iya Bu, saya paham. Jadi nanti ini masalah saya ini dijamin tidak akan ketahuan oleh orang lain Bu. Baik Mas Pandu, jadi dalam proses konseling ini ada beberapa asas ya. Nah, asas-asas ini harus dipatuhi. Di antaranya ada asas kerahasiaan. Jadi konseli tidak perlu khawatir untuk terbuka dan menceritakan permasalahan konseli kepada Ibu, karena yang tahu permasalahan ini hanyalah Mas Pandu dan saya, kecuali jika ada seseorang yang ingin mengetahui permasalahan ini harus sesuai dengan persetujuan Mas Pandu. Selanjutnya ada asas kesukarelaan. Jadi konseli ini menceritakan dengan sukarela permasalahan apa yang dialami Mas Pandu secara secara langsung, tidak ada paksaan dan tekanan. Yang ketiga ini ada asas keterbukaan. Jadi di sini konseli terbuka untuk menceritakan semua permasalahan kepada Ibu tanpa ada yang ditutupi. Dan masih ada banyak asas-asas lainnya. Oh iya Bu, saya mengerti. Jadi sekarang ini saya jadi tidak ragu lagi untuk bercerita kepada Ibu. Alhamdulillah kalau begitu. Sama satu lagi Mas, dalam kegiatan konseling ini kita batasi waktu 30 sampai 40 menit ya. Jadi nanti apabila melebihi waktu hari ini akan dijadwalkan untuk pertemuan selanjutnya. Apakah Mas Pandu setuju? Iya Bu, saya setuju. Iya Bu, saya setuju.
Baiklah kalau begitu, silakan Mas Pandu mulai untuk bercerita kepada saya. Eh, Jadi begini Bu, saya ini seringkali menunda mengerjakan tugas Bu. Dan pada akhirnya semua tugas ini menumpuk jadi satu, dan saya bingung mendahulukan yang mana. Nah, gara-gara ini saya sering susah tidur Bu. Memangnya kenapa Mas Pandu? Apa yang membuat Mas Pandu menunda pekerjaannya? Apakah Mas Pandu Jadi berkenan jika diceritakan secara jelas masalahnya, secara lengkap? Jadi saya ini seringkali menunda tugas-tugas saya, Bu, karena saya merasa kebingungan dengan sendirinya karena masih banyak tugas yang lain yang belum tersentuh dan saya takut jawaban saya itu salah dan akhirnya saya mengalihkan dengan melakukan hal lain yang membuat saya senang, Bu. Kayak misalnya seperti menonton YouTube, menonton film atau main game yang akhirnya itu saya lakukan sampai larut malam dan saya mengundur waktu tidur saya untuk mengerjakan tugas-tugas, Bu. Baik, saya paham Mas Pandu. Jadi seperti itu ya. Iya, Bu. Apakah Mas Pandu pernah memperbaiki atau memanajemen waktu Mas Pandu saat ini? Saya ini merasa tidak bisa mengaturnya, Bu. Karena sudah terlalu banyak tugas yang deadline-nya kebetulan barengan semua. Kira-kira kalau boleh tahu, mengapa ya Mas Pandu tidak bisa mengaturnya ini? Ya, saya ini kayak merasa bingung aja, Bu. Tugas mana yang terlebih dahulu saya dulukan. Baik, saya memahami situasi Mas Pandu sekarang. Sebelum kita memasuki tahap selanjutnya, saya mau bertanya kepada Mas Pandu. Apakah Apa tujuan Mas Pandu mengikuti konseling ini? Apa yang Mas Pandu harapkan? Kalau yang saya harapkan sih, Bu, saya mengikuti konseling ini agar saya bisa memperbaiki pola tidur saya dan jam belajar saya dengan baik. Baik, Mas Pandu. Di sini saya akan memberikan teknik-teknik latihan self management ya. Apakah Mas Pandu sebelumnya mendengar tentang self management? Belum pernah, Bu. Seperti apa teknik self management itu? Jadi, strategi self management ini merupakan strategi pengendalian diri. Nah, dalam strategi ini terdapat beberapa teknik. Yang pertama ada stimulus kontrol, self monitoring, dan self reward. Nah, stimulus kontrol ini adalah upaya untuk mengontrol atau menstimulus yang memacu atau membuat Mas Pandu ini sering nge-game online. Selanjutnya, self monitoring ini Mas Pandu akan mencatat dalam bentuk tabel yang nantinya dapat dilihat dalam perkembangan Mas Pandu ini seperti apa. Selanjutnya adalah self reward, yaitu adalah penghargaan, bisa sebagai pujian untuk diri sendiri. Nah, ini diharapkan nantinya agar Mas Pandu ini lebih konsisten dalam melakukan upaya mengubah perilaku Mas Pandu ini. Apakah Mas Pandu bersedia? Saya bersedia, Bu. Dan saya rasa ini juga cocok dengan tujuan saya melakukan konseling ini, Bu. Baiklah Mas Pandu, sebelumnya Mas Pandu perlu menyiapkan kertas dan alat tulis untuk melaksanakan strategi ini. Apakah sudah disiapkan? Belum, Bu. Sebentar, Bu. Saya mencarinya dulu. Ya, sudah, Bu. Baik, Mas Pandu. Sekarang kita mulai prosesnya ya. Apakah Mas Pandu tahu cara yang efektif dalam permasalahan Mas Pandu ini seperti apa? Kira-kira bagaimana itu, Bu?
Baiklah, Mas Pandu, ini saya mengibaratkan sebagai Mas Pandu ya, dan mengatur waktu untuk mengerjakan tugasnya Mas Pandu ini. Dari mulai pagi hari setelah bangun, saya akan membuat suatu jadwal apa yang saya kerjakan dan apa yang saya lakukan pada hari tersebut. Lalu saya akan mengerjakannya sesuai dengan jamnya, Mas. Oh, gitu ya, Bu. Iya ya, Bu. Baiklah, apakah Mas Pandu sekarang bersedia untuk membuat jadwal dan dilakukannya setiap hari? Iya, Bu, saya bersedia. Nanti saya akan membuatnya. Baik, baguslah Mas Pandu. Jika ingin melakukannya, lalu apakah ada yang ditanyakan lagi, Mas? Eh, tetapi kalau saya kadang merasa tidak bisa mengerjakan salah satu tugas saya, Bu. Begini Mas, coba Mas Pandu pikirkan, kalau Mas Pandu mengerjakan suatu hal tersebut dan sanggup untuk menyelesaikannya dengan cepat dan tepat waktu, jangan lupa itu akan diberi reward setelahnya. Nah, Mas Pandu ini jika dapat menyelesaikannya tugas Mas Pandu ini sesuai dengan jadwal yang disusun, maka reward tersebut berupa makanan, berupa suatu, misalnya Mas Pandu bisa menonton film yang Mas Pandu sukai. Apakah jika saya melakukan seperti itu nanti keraguan saya hilang, Bu? Pasti bisa hilang Mas Pandu. Yakin dengan apa yang Mas Pandu kerjakan. Bisa juga diberikan suatu stimulus berupa kalimat positif untuk ditempelkan di meja belajar setiap harinya. Seperti contohnya, ayo belajar, selesaikan tugas-tugasmu. Ingat orang tua yang telah membiayai dengan susah payah. Jangan kecewakan mereka. Misalnya kalimat tersebut, Mas Pandu. Nah, kalimat tersebut bisa memicu Mas Pandu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya Mas Pandu. Iya ya, Bu. Saya akan mencobanya. Baiklah, apa Mas Pandu sudah mengerti dengan apa yang saya jelaskan? Iya, Bu, saya sudah mengerti. Bagus, Mas Pandu. Nah, Mas Pandu sekarang perlahan sudah dapat mengetahui cara manajemen waktu Mas Pandu. Mas Pandu dapat belajar dan berlatih di rumah. Saya rasa uh, pertemuan kali ini sudah berjalan 30 menit ya, Mas. Nah, nanti saya akan memberikan Mas Pandu suatu pekerjaan rumah untuk Mas Pandu kerjakan di rumah agar Mas Pandu konsisten. Udah 30 menit ini, Bu, ya. Tidak kerasa. Tugas seperti apa ya, Bu? Tugasnya seperti apa, Bu, Jadi, kalau boleh tahu? oh ya, jadi Mas Pandu nanti harus konsisten dengan jadwal yang Mas Pandu buat setiap harinya dan menempelkan jadwal tersebut di kamar Mas Pandu, di mana Mas Pandu melihatnya itu akan mendorong semangat Mas Pandu untuk mengerjakan tugas tersebut. Iya, Bu. Baik, Bu. Akan saya usahakan untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ibu itu. Apakah ada yang Mas Pandu tanyakan lagi? Tidak, Bu. Saya sudah mengerti. Baiklah, jika Mas Pandu sudah mengerti, nanti jika ada permasalahan dalam berlatih dapat menghubungi saya ya. Iya, Bu. Siap. Baik Mas Pandu, kita jadwalkan pertemuan selanjutnya yaitu minggu depan di jam yang sama, jam 12.
Sampai ketemu di minggu depan ya, Mas Pandu. Ya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu, atas waktunya. Iya, Mas Pandu, selamat berlatih. Sampai ketemu di minggu depan. Saya tutup proses konseling ini ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.